Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2021, gelombang 4, angkatan 28, dari kelompok 1, asal penempatan tugas di Lapas kelas 2A Bekasi. Kesempatan video kali ini, sedikit saya ingin mereview kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh pengampu materi. Di antaranya, 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan satu kesatuan di mana sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seluruh warga negara Indonesia wajib membela negara Indonesia. Banyak sekali cara untuk melakukan bela negara. Tidak harus dengan mengangkat senjata melawan penjajah. Akan tetapi, contoh kecilnya seperti dengan menjaga kerukunan dan persatuan di lingkungan tempat tinggal, baik kerukunan dalam berbudaya, kerukunan dalam beragama, guna menghindari perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di era pandemi seperti ini, contoh perilaku bela negara bisa dicerminkan dengan kita mematuhi pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan di setiap aktivitas kita. Hal tersebut guna untuk menjaga dan menghindari hal-hal buruk lebih besar terjadi. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri atas 4 pilar, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan dan makna kesatuan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti meski berbeda-beda namun tetap satu jua. Hal tersebut didasari oleh keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Para founding father menetapkan bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda yang merupakan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan serta kehormatan negara. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, diantaranya 1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Republik Indonesia. 2. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah. 3. Menghindari penonjolan sara atau perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah analisis isu-isu kontemporer. Dunia terus bergerak dan terus mengalami perubahan. Pada saat ini, PNS dituntut untuk menjadi PNS yang profesional dengan memiliki tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, memegang kode etik, serta menunjukkan kompetensi. Selain itu, seorang PNS perlu memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Di antaranya, modal intelektual, modal emosional, modal sosial, ketabahan, moral, serta modal kesehatan jasmani. Isu strategis kontemporer merupakan isu modern yang eksis dan masih berlangsung sampai saat ini. Atau bisa dikatakan, segala hal yang berkaitan dengan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi. Macam-macam isu strategis kontemporer. 1. Korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum. Yang kedua,
Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti heroin dan ganja. Golongan kedua sebagai pilihan terakhir untuk terapi kesembuhan seperti morfin dan petidin. Golongan ketiga biasa digunakan untuk terapi penyembuhan seperti kodein. Yang ketiga, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang bisa menimbulkan korban dan kerusakan. Yang keempat, money laundering adalah suatu upaya untuk menyembunyikan juga menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar seolah-olah berasal dari kegiatan yang dinilai legal. Yang kelima, proxy war. Yang keenam, kejahatan mass komunikasi. Terlebih di zaman digital seperti saat ini, isu-isu kontemporer diantaranya cybercrime, hate speech, hoax makin marak dan dengan mudahnya dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, logis, dan kemampuan berpikir ilmiah dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian yang merupakan salah satu dasar mewujudkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat dan menjadi wujud nyata dalam bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.